Selamat hari Minggu. Yeay, adik-adik, semangat memuji Tuhan. Semangat? Semangat. Adik-adik, ini hari Minggu. Iya, waktunya kita untuk sekolah minggu adik-adik. Ayo, ambil posisi yang baik ya. Ambil posisi yang bagus ya. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita katakan, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi ya. Di Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita selalu senang memuji Tuhan. Meskipun kita di rumah masing-masing, kita harus tetap suka cita. Ayo adik-adik, kita mau berdoa pembukaan dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Hari ini kami mau sekolah minggu Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan berkati teman-teman kami supaya mereka tetap setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau semangat lagi muji Tuhan ya. Ayo kita bernyanyi DOSA, yaitu dosa. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari melakukan semua firman Tuhan, Jauhi pelanggaran, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Lagi adik-adik ya. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari melakukan semua firman Tuhan, Jauhi pelanggaran, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Ya, Yesus tak suka dosa. Ya adik-adik, Yesus tidak suka dengan dosa. Untuk itu kita harus terus menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku.
firman-Nya masih kelanjutan minggu yang lalu. Yaitu tentang siapa? Ayo, masih ada ingat tentang siapa? Bapak siapa? Bapak Abraham. Iya, adik-adik, kita akan melanjutkan cerita tentang kelanjutan video kemarin. Mari kita saksikan bersama-sama. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Dan adik-adik tahu, pada waktu mereka akan masuk ke Mesir, Abram berkata kepada Sarai supaya ia berpura-pura menjadi adiknya. Punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka terpesona melihat kecantikannya. Lalu para punggawa Firaun itu memuji-muji Sarai di hadapan Firaun. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini Sarai, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikmu, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku?" Lalu Firaun pun mengembalikan Sarai istri Abram itu. Dan Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Lihat adik-adik, kebohongan itu tidak baik. Itu pasti akan ketahuan. Dan kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan melindungi kita dari setiap masalah-masalah kita. Adik-adik, bagaimana video firman Tuhan telah kita saksikan? Wah, seru ya adik-adik ya. Wah, tema firman Tuhan hari ini adik-adik adalah jangan menyimpang. Ayo, ikuti gerakannya ya. Ikuti kata-katanya. Tema firman Tuhan hari ini adalah jangan menyimpang. Wah, adik-adik, siapa ya yang menyimpang dari cerita video yang kita saksikan tadi? Ya, yaitu Bapak Abraham. Dia menyimpang. Menyimpang bagaimana ya adik-adik? Wah, adik-adik, cerita yang kita saksikan tadi tentang Bapak Abraham setelah dia tinggal di Negeb atau tanah Kanaan, terjadi kelaparan adik-adik. Sehingga Abraham memutuskan, wah, di sini kelaparan. Aku akan pergi ke Mesir dan aku akan menetap di sana. Dia pergi adik-adik. Tuhan sebenarnya tidak suka adik-adik, tapi dia pergi ke Mesir. Dan ketika saat itu adik-adik, sebenarnya Bapak Abraham juga merasakan ketakutan karena istrinya Sarah. Nah, untuk itu ketika mereka sampai di Mesir, nah, istrinya bernama Sarah, ketika sampai di situ dia mengatakan, dia bukan istriku, dia ini adalah adikku. Wah, adik-adik, Abraham berbohong adik-adik. Dia mengatakan bahwa Sarah itu adalah adiknya. Padahal sebenarnya Sarah itu adalah istrinya adik-adik. Wah, akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Nah, akhirnya Tuhan memberikan tulah. Wah, apa ya itu tulahnya? Memberikan hukuman. Nah, kepada orang Mesir itu adik-adik, karena menganggap Sarah itu
adalah adiknya Abraham adik. Makanya adik-adik akhirnya Tuhan memberikan memberikan penyakit bagi orang-orang di Mesir adik-adik. Sehingga akhirnya Tuhan, itu sebabnya karena Tuhan marah adik-adik. Satu, karena Abraham menyimpang adik-adik, dia pergi ke Mesir karena dia takut adik-adik. Dan juga Bapak Abraham dia berbohong. Wah, ini kesalahan Bapak Abraham ya. Dia menyimpang, dia berbohong. Dia bilang kalau Sarah itu adiknya, padahal Sarah adalah istrinya. Nah, adik-adik, akhirnya adik-adik Tuhan menunjukkan jalan kepada Bapak Abraham untuk mereka kembali ke tanah Negeb, tanah Kanaan adik-adik. Karena rencana Tuhan sungguh besar untuk keluarga, untuk Bapak Abraham. Wah, adik-adik, karena mereka berbohong, Bapak Abraham berbohong nih, orang-orang jadi dihukum oleh Tuhan adik-adik. Nah, berarti juga seperti lagu kita tadi, Tuhan tidak suka dosa. Salah satu dosa adalah bohong dan tidak taat kepada Allah. Sehingga adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu jujur. Ayo kita katakan jujur. Nah, adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, misalnya nih, kita menumpahkan air. Nah, ketika mama papa kita atau kakak kita bertanya, itu siapa yang menumpahkan air? Lalu dia jawab, bukan aku. Karena takut dimarahin adik-adik. Tapi sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus selalu jujur. Nah, kita harus mengatakan yang benar. Kalau kita menumpahkan air, kita harus berkata jujur. Iya, saya menumpahkan air. Maaf ya. Nah, dan juga kita harus bertanggung jawab. Kita harus melap, membersihkan. Nah, adik-adik, itu adalah ciri anak Tuhan yang baik. Tidak menyimpang dari Tuhan. Taat dan jujur. Ayo, yang dua hal ini. Taat, satu taat, dua jujur. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau bacakan ayat hafalan dulu ya. Ikuti gerakannya yuk. Ikuti gerakannya. Yosua 1 ayat 7b. Janganlah menyimpang supaya beruntung. Ayo ikuti ya. Kita ulangi lagi ya. Yosua 1 ayat 7b. Janganlah menyimpang supaya beruntung. Nah, adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita bernyanyi ya. Mata Tuhan melihat. Buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, mata Tuhan selalu melihat kita. Kalau kita benar-benar serius, kalau kita benar-benar sekolah minggu, kalau kita benar-benar setia mengikut Tuhan Yesus, Tuhan selalu melihat. Ayo lipat tangannya.
tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan kami ada hingga saat ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami sudah ibadah sekolah minggu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus, supaya kami menjadi anak yang taat, menjadi anak yang jujur. Terima kasih Tuhan, berkati kami, mama papa kami dan keluarga kami dan teman-teman kami. Biarlah mereka tetap sehat, tetap kuat, diberkati oleh Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.